Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Apa kabar semua anak-anak ibu? Semoga sehat aja ya. Baik anak-anak ibu, sebelumnya sudah ibu berikan materi berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, rencana ibu kemarin itu kalian tampil mempresentasikan makalah yang sudah kalian rangkum materinya. Namun dengan kondisi yang sekarang ya kita bentuk pembelajaran online aja dulu untuk sementara. Di sini ibu menjelaskan tentang lingkaran. Perhatikan gambar-gambar lingkaran ini. Ya, ini gambar-gambar lingkarannya. Bisa kalian lihat sendiri. Dan pernahkah kalian melihatnya dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian lihat benda-benda yang ada di rumah kalian, seperti kipas angin, gelas, piring, dan lain-lainnya. Apakah ada bagian yang disebut dengan lingkaran? Nah, coba tunjukkan dengan mengirim foto benda tersebut ke ibu ya. Lingkaran merupakan salah satu bentuk geometri datar yang banyak kita temui dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkaran berguna dalam banyak bidang kehidupan, misalnya olahraga, arsitektur, teknologi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita awali dengan mengenal lingkaran. Jadi lingkaran adalah kurva tertutup. Nah, kalau yang ini kurva terbuka. Kalau kurva terbuka berarti ini bukanlah lingkaran. Selanjutnya di sini ada terdiri dari beberapa titik yang membentuk satu lingkaran dan menghubungkan titik tersebut dengan titik pusat. Dan di sini namanya jari-jari. Dan jari-jarinya ini semuanya sama. Ini R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4. Nah, kalau yang ini, kalau yang gambar di sini, kenapa dia bukan lingkaran? Karena di sini jari-jarinya berbeda-beda. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Perhatikan titik pusatnya di sini. Ya, diberikan namanya P dan ini ada titik yang dihubungkan ke titik pusat, dinamakan sebagai jari-jari. Berarti kalau misalnya titik pusat P di sini berarti ini namanya lingkaran P. Oke, perhatikan di sini ada masalah 7.1. Seorang tukang kayu yang membuat peralatan rumah tangga perlu untuk memotong papan yang berbentuk persegi atau persegi panjang menjadi lingkaran. Tukang kayu tersebut menemui masalah untuk menentukan titik pusat lingkaran yang akan dibuat. Dapatkah kalian membentuk tukang kayu agar mendapatkan bentuk lingkaran sebesar mungkin dari papan-papan tersebut? Nah, oke. Nah, ini dia. Awalnya di sini kita misalkan ada gambar papan. Nah, ini terlebih dahulu kita buat diagonalnya, garis diagonalnya. Nah, sehingga misalnya kita menggunakan paku atau dengan menggunakan tali atau bisa juga dengan busur. Kita buat dari titik koordinatnya ini, titik pusatnya ini kita hubungkan ke paling sudut di sini, sehingga tinggal kita tarik. Kalau ada busur tinggal kalian putar aja busurnya sama besar, atau dengan menggunakan tali busur bisa juga. Oke. Nah, ini ada masalah 7.2. Di sini juga ada namanya ini ya, gambar di samping adalah foto salah satu peninggalan sejarah. Oke. Selanjutnya memahami unsur-unsur lingkaran. Nah, ini dia perlu kita ketahui. Di sini unsur-unsur yang akan kita pelajari pada kegiatan 7.1 ini antara lain yang pertama, unsur lingkaran
berupa ruas garis atau kurva lengkung, busur, tali busur, jari-jari, diameter, dan apotema. Kemudian yang B-nya, unsur lingkaran berupa luasan, juring, dan tembereng. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan ciri-cirinya. Busur, ciri-cirinya itu serupa kurva lengkung ya. Kemudian berhimpit dengan lingkaran. 3. Jika kurang dari setengah lingkaran, sudut pusat kurang dari 180 derajat, disebut busur mayor. Nah, ini dia contohnya, bisa dilihat ya. Ini yang garis merah ini namanya busur. Ya, kalau misalnya besar busurnya itu kurang dari 180 derajat, berarti namanya busur minor. Jika lebih dari setengah lingkaran atau besar sudutnya itu lebih dari 180 derajat, disebut busur mayor. Ini dia contohnya. Yang ada diwarnain dengan warna merah. Jadi sudutnya itu lebih dari setengah lingkaran. Nah, kalau yang setengah lingkaran ini namanya busur setengah lingkaran atau berukuran sudut pusatnya itu 180 derajat ya. Kemudian ada di sini jari-jari. Ciri-cirinya berupa garis ruas, kemudian menghubung titik pada lingkaran dengan titik pusat. Perhatikan ini ya, penulisan simbolnya itu kalau untuk jari-jari seperti ini. Nah, di sini tadi dikatakan di sini adalah berupa ruas garis. Kemudian yang nomor 2-nya menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, perhatikan titik lingkarannya ada, misalnya kita ambil aja salah satu titik lingkarannya di sini, kemudian kita hubungkan ke titik pusat. Inilah yang dikatakan sebagai jari-jari. Oke. Kemudian diameter. Diameter ciri-cirinya berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Nah, perhatikan di sini dikatakan bahwasanya berupa ruas garis. Perhatikan ini ada suatu garis, kemudian di sini ada menghubungkan dua titik pada lingkaran. Coba kalian perhatikan, di sini ada titik D pada lingkaran dan ada titik B. Kedua titik tersebut kita hubungkan melalui pusat lingkaran. Ini dia. Ini yang dikatakan pusat lingkaran. Nah, ini ada contohnya yang lainnya. Ya. Oke. Atau sama dengan juga diameter itu 2 kali jari-jari ya. Jadi setengah dari diameter ini adalah jari-jari. Oke. Lanjut, tali busur. Ciri-ciri berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran. Menghubungkan dua titik lingkaran. Contohnya ini ada terdiri dua titik, ada titik E dan titik F. Ini titik I dan titik R. Kemudian di sini ada titik S dan titik U. Kemudian di sini kita hubungkan kedua titik tersebut, itulah yang dikatakan sebagai tali busur. Kemudian apotema. Nah, apotema ini kata lainnya itu ada yang namanya hipotenusa. Nah, ini dia. Nah, ciri-cirinya berupa ruas garis menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. 3.
tegak lurus dengan tali busur. Nah, coba kita perhatikan. Ini ada gambarnya. Ya, di sini ada tali busur. Ya, kemudian titik pusatnya, perhatikan di sini titik pusatnya kita hubungkan dengan tali busur dengan catatan harus tegak lurus dengan tali busur. Maka kita tarik garis tegak lurus yang ditandai dengan warna merah, ya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai apotema. Oke, selanjutnya baru unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan serta ciri-cirinya. Pertama adalah juring. Nah, kalau juring ini ciri-cirinya yang pertama berupa daerah di dalam lingkaran. Ini dia, daerah di dalam lingkaran. Ya, daerah ini dia. Kemudian dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, ini dia jari-jarinya, ada 2 jari-jari kan? Ini juga ada 2 jari-jari. Di sini juga ada 2 jari-jari. KQ dan JQ. Nah, kemudian di sini jari-jari yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, ini dia busurnya kan? Hanya 1 busur. Nah, kemudian yang ketiga jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Ya, ini dia titik busur lingkaran. Nah, oke ya. Selanjutnya tembereng. Ciri-cirinya berupa daerah di dalam lingkaran. Ini juga dia. Ya, ini daerah dalam lingkaran dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, tali busur yang mana? Perhatikan tali busur. Ya, kemudian di sini dan busur lingkaran. Busurnya mana? Ini dia busurnya. Ada busur minor dan busur mayor. Ini juga ya. Oke, selanjutnya kalau ini setengah lingkaran. Lanjut sudut pusat. Nah, ini dia. Ciri-cirinya. Oke, sebentar. Ya. Ciri-cirinya terbentuk dari 2 sinar garis atau kaki sudut. Nah, yang mana dia? Ini dia yang dimaksud. Ya. Kemudian 2 kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Ini dia. Kaki sudutnya ini berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya yang ketiga, titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Perhatikan ini dia. Ya, berhimpit. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sudut pusat. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada ayo kita menanya. Kurang terang ya, sebentar. Oke. Nah, di sini ayo kita menanya. Dari hasil pengamatan, berikut ini hal-hal yang penting untuk ditanyakan. Apakah hubungan antara busur minor dengan busur mayor? Nah, ini sangat jelas ya. Jika tadi pertanyaannya apakah hubungan antara busur minor dengan busur mayor. Nah, busur minor ditambah sebentar. Busur nih. Jika busur minor ditambah dengan busur mayor, maka dia akan membentuk satu lingkaran penuh. Itu dia ya.
Kemudian di sini yang keduanya ada pertanyaan, mengapa tidak ada apotema yang bersesuaian dengan diameter? Nah, sebetulnya ini ada. Namun ya, kita lihat lagi di sini tadi. Ini dia. Jika garis ini ya, perhatikan pertanyaannya lagi di sini adalah mengapa tidak ada apotema yang bersesuaian dengan diameter? Jika tali busur ini kita jadikan dia sebagai diameter, maka panjang tali yang merahnya ini hasilnya adalah 0. Makanya dia tidak ada yang bersesuaian, dianggap tidak ada. Oke. Selanjutnya di sini ada tanggapan kritis. Hubungan antara unsur lingkaran. Di sini ada nomor 1. Pertanyaannya, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Kemudian di sini ada jawabannya. Jika benar maka jawab ya, jika salah maka jawabnya tidak. Nah, contohnya seperti ini. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Nah, ini benar ya, karena anggap ini ada sebuah lingkaran di titik pusat ya. Ini adalah sebuah diameter, misalnya diameter AB, titik pusatnya O misal. Nah, ini terdiri dari 2 jari-jari, yaitu jari-jari AO dan satunya lagi R1, R2-nya OB. Nah, jadi ini jawabannya ya. Kemudian jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Nah, jawabannya kira-kira benar atau tidak? Iya, benar. Karena jumlah panjang busur besar dengan busur kecil itu sama dengan keliling lingkaran ya. Nah, selanjutnya silakan jawab. Nanti dikirim jawabannya ke ibu ya. Baik anak-anak, sampai di sini saja penjelasan ibu tentang mengenal lingkaran. Nanti akan kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, selanjutnya silakan selesaikan soal pilihan ganda pada nomor 1. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama tadi di halaman 65 ini ya. Kemudian jawaban soal pilihan ganda nomor 1. Oke, baik anak-anak, sampai di sini saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja ke ibu langsung ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan, asal tetap dijaga etikanya. Baik, saya terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di absen ya, jangan lupa. Dan kalau sudah absen harus dikirim tugasnya. Jika tidak dikirim tugasnya, maka ibu anggap itu adalah alpa. Oke. Ibu akhiri cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.